Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa self-talk itu sangat efektif untuk mental health. Dan juga banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tubuh kita itu sebenarnya sudah dilengkapi dengan self-healing. Jadi tubuh kita sebenarnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dan ketika kamu berada di fase bingung, ya, kamu punya banyak pertanyaan-pertanyaan. Setiap kali kamu bingung dan nanya keluar, ke orang, ke internet, ke dunia bahkan. Tapi rasanya kok kamu belum menemukan jawaban yang sesuai. Sebenarnya kamu sedang menjauh dari satu-satunya sumber jawaban yang paling tahu, yaitu diri kamu sendiri. Makanya di video kali ini kita akan bahas soal solitude dan being center, gimana kamu memiliki intimasi dengan diri kamu sendiri, sehingga ini akan mengantarkanmu ke tujuan yang selama ini kamu cari, mengantarkanmu sampai ke jawaban dari pertanyaan-pertanyaan selama ini. Ini kebun aku guys, tanaman-tanaman aku, bunga-bunga aku di sini. Jadi aku selesai grounding dan aku memutuskan untuk duduk dan sharing tentang center. Kenapa kita harus center? Karena we live every day in projection. Tiap orang tuh sebenarnya cuma projecting dari diri mereka gitu. Karena ada orang yang ngatain kamu karena kamu sok cantik gitu. Ya itu adalah proyeksi dari dirinya yang insecure karena dia merasa dia nggak cantik. Kalau misalkan ada orang yang sok-sokan ngurusi hidup kita, kayak kamu tuh harusnya gini gitu. Sebenarnya itu adalah proyeksi dari diri dia yang problematik dan dia nggak tahu gimana, makanya dia ngurusin kehidupan orang lain kayak gitu. Terlalu menjudge kehidupan orang lain bahwa bagaimana cara orang menjalani hidupnya itu salah gitu. Padahal dia sendiri sebenarnya sedang ada trouble di dalam dirinya yang dia punya masalah, tapi dia nggak bisa nyelesain gitu. Nggak hanya orang lain, tapi diri kita sendiri. Kita itu juga sebenarnya setiap hari kita itu sibuk dengan projecting gitu. Misalkan ada orang di jalan di depan kita gitu. Apa yang kita fokuskan di dalam orang lain itu adalah apa yang kita proyeksikan dalam diri kita. Jadi misalkan ada orang jalan di depan kita gitu ya. Terus dia mungkin gandengan sama pacarnya gitu. Terus kita, apaan sih orang itu gandengan sama pacarnya, padahal kan dia cuma nggak ngapa-ngapain ya, cuma gandengan doang, dan itu hal yang wajar. Tapi kenapa kita fokus ke sana? Ya mungkin di dalam diri kita kekurangan cinta, makanya kita fokus kayak gitu. Atau mungkin kita sedang patah hati gitu, baru putus cinta, makanya kita sebel gitu, enak gitu ngelihat orang yang gandengan mesra-mesraan di depan publik. Itulah proyeksi. Jadi selama ini tuh tanpa kita sadari, kita itu hidup sesuai dengan proyeksi diri kita gitu. Beberapa video aku terakhir, aku sering banget ngomongin tentang center. Kenapa sih center itu penting dan apakah itu center gitu? Center itu adalah ketika kamu itu berada di kesadaran penuh. Being present, berada di saat ini, sekarang ini, dan sadar kamu itu siapa, sadar kamu itu lagi ngapain, sadar dengan apa pikiran yang sedang merajalela di otak kamu, sadar bagaimana tentang emosi yang kamu rasakan saat ini. Intinya adalah kamu berada di kesadaran penuh. Jadi ibaratnya tuh kayak kamu ngelihat diri kamu sendiri gitu, keseluruhan ya, berada di tengah gitu, di diri kamu yang sangat objektif. Kita akan berhenti projecting. Dan apa yang terjadi ketika kita berhenti projecting, kita itu akan gampang mendengar intuisi-intuisi. Jadi alam semesta ini kan bicara lewat tanda-tanda dan intuisi ya. Kalau kamu kalau kamu baca buku Alchemist. Nah, kalau kita itu berada di kondisi center dan kita mengosongkan diri, berada di area yang kosong itu, kita akan gampang mendengar intuisi kita. Jadi intuisi itu berdatangan. Ketika intuisi itu berdatangan, hidup kita itu jadi damai gitu. Kenapa kok kayak gitu? Karena segala masalah yang kita hadapi di dunia ini, kita bisa menghadapinya itu dengan kepala yang dingin. Jadi nggak semerawut. Bayangin kalau misalkan kamu nggak center, kamu nggak sadar, kamu selalu projecting dan lain sebagainya. Otak kamu itu penuh, kayak gitu, kamu nggak center, kamu itu jadi nggak bisa melihat hal-hal secara jelas gitu. Kalau kamu udah center, kamu mengkosongkan diri kamu ya, center, mawas diri, kamu benar-benar clear, jelas, kamu bisa ngedengerin intuisi kamu dengan jelas. Jadi kamu akan menjadi lebih kreatif. Jadi apapun hal yang kamu hadapi itu kamu bisa menghadapinya dengan tenang karena kamu
intuisi kamu tuh ngalir dari banyak hal gitu loh. Kamu akan lebih mudah mengambil keputusan dan kamu itu akan lebih kreatif. Jadi segala hal yang ada di hidup kamu tuh jadi smooth gitu loh. Makanya kamu akan menjadi merasakan sebuah kedamaian. Kedamaian batin itu bukan hal yang bisa dibeli dengan uang, tapi hal yang bisa kamu cultivate di dalam sini. Solitude atau menyendiri, mengisolasi diri. Sit with yourself, duduk dengan diri kamu sendiri. Maksud aku menyendiri ini bukan yang kamu menyendiri di kamar terus kamu scroll TikTok, sosial media atau apa, enggak ya. Tapi lebih benar-benar menyendiri aja, merenungi diri kamu gitu. Dari misalkan dari meditasi atau grounding, kamu jalan-jalan sendirian kayak gitu. Jadi tidak menstimulus otak kamu dengan buku, dengan dengerin orang lain atau dengan apapun ya, karena ketika kamu baca buku atau ketika kamu dengerin YouTube atau scroll TikTok, itu kan kamu memasukkan data ke dalam otak kamu ya. Itu sama aja bukan solitude. Solitude itu adalah mengkosongkan diri dengan menyendiri untuk mengkosongkan diri. Nah, jadi kalau misalkan kamu baca buku atau kamu ngobrol sama orang, scroll TikTok, kamu memasukkan data di dalam otak kamu dan apa yang terjadi? Kamu akan terkontaminasi dengan pikiran-pikiran orang lain, dengan situasi-situasi yang nggak terjadi di kamu tapi terjadi di orang lain gitu. Misalkan kamu scroll TikTok terus kamu melihat di situ ada orang yang lagi jalan-jalan ke rumah neneknya, terus dia memperlihatkan suasana di rumah neneknya kayak gimana, kamu akan terkontaminasi dengan situasi itu dan kamu masuk ke dalam otak kamu. Atau ketika kamu dengerin podcast atau dengerin apa, kamu akan terstimulasi dengan omongan mereka. Jadi itu adalah, atau kamu lagi baca buku, kamu akan terstimulasi dengan imajinasi atau pikiran-pikiran dari orang yang menulis buku itu. Jadi kamu sudah terkontaminasi dengan itu semua gitu. Mungkin emang bener ya, kalau kita itu kadang butuh berinteraksi dengan orang lain, kadang kita butuh inspirasi dengan membaca buku, kadang kita butuh inspirasi dengan mendengarkan audio atau video self-help kayak gini, atau dengerin podcast atau bla bla bla. Emang kadang bener itu, tapi ada saatnya kamu harus sendiri dan kamu harus dengerin diri sendiri. Karena apa yang kamu lihat dari luar, entah itu dari buku yang kamu baca, entah itu dari advice orang lain yang kamu dengerin, entah itu dari advice teman terdekat kamu, entah itu advice dari guru kamu, entah itu dari podcast yang kamu lihat, entah itu dari audio yang kamu dengar, apapun itu ya, itu berasal dari orang lain. Terkadang segala sesuatu jawaban yang kita butuhkan untuk kondisi kita sekarang, itu tuh bisa kita temukan di dalam diri sendiri lewat intuisi. Apa yang kamu lihat dari luar itu jadikan itu sebagai inspirasi. Tapi kamu juga harus tetap mengolahnya untuk mengambil keputusan yang terbaik gitu. Gak ada dua orang yang mengalami kehidupan yang sama persis, itu gak ada. There's no way, impossible. Ada orang yang mengalami atau jalan hidupnya itu dua-duanya sama persis. Mungkin mirip-mirip, tapi kalau sama persis itu gak ada gitu. Setiap orang menjalani hidupnya itu beda-beda. Setiap orang punya permasalahan hidup yang beda-beda. Setiap orang bertemu dengan orang yang berbeda-beda. Setiap relationship kamu dengan si A atau setiap relationship kamu dengan si B, intimasi kamu dengan orang-orang ini akan beda dengan intimasi orang lain dengan mereka gitu. Jadi setiap orang itu menjalani hidupnya itu berbeda-beda. Nggak ada dua orang yang menjalani hidupnya itu sama. Bahkan dari emotional attachment ya. Misalkan band gitu ya. Kamu deket dengan band, dan ada teman kamu lagi yang deket dengan band. Misalkan teman kamu itu namanya siapa ya? Carly gitu ya. Jadi intimasi kamu dengan band akan beda dengan intimasi Carly dengan band. Jadi emotional attachment-nya akan beda. Perasaan kamu ketika berada di dekat band mungkin akan berbeda dengan intensi atau perasaan Carly ketika berada di depan band. Dari ikatan emosional aja kita tuh bisa mengalami setiap orang bisa mengalami ikatan emosional yang berbeda-beda. Apalagi jalan hidup, apalagi permasalahan hidup, ya kan? Jadi setiap orang nggak akan pernah sama. Menemukan jawaban yang otentik sesuai dengan permasalahan hidup kamu, itu dengan diri kamu sendiri. Makanya kamu butuh solitude, makanya kamu butuh sit with yourself, duduk dengan diri kamu sendiri dan hening aja gitu, merenung, hening,
lewat meditasi, lewat grounding, itu tuh akan membuat kamu terkoneksi dengan diri kamu sendiri, your higher self. Dan dari situlah kamu akan mendapatkan intuisi. Selama aku belajar mindfulness, selama aku meditasi, selama aku intinya kayak punya intimacy dengan my solitude gitu ya. Kadang aku tuh jadi sadar bahwa impian-impian aku selama ini itu sebenarnya bukan impian aku. Jadi misalkan nih kamu pengen jalan-jalan ke Eropa atau ke luar negeri gitu ya misalkan. Ketika kamu udah solitude, ketika kamu sudah menyatu dengan diri kamu sendiri, kamu akan sadar bahwa mimpi itu tuh sebenarnya bukan mimpiku gitu. Aku mimpi untuk jalan-jalan ke luar negeri atau aku mimpi untuk jalan-jalan ke Eropa karena teman-temanku kebanyakan jalan-jalannya ke sana gitu. Jadi aku hanya ngikuti teman-temanku kayak gitu. Biar aku tuh dilihat sama orang lain. Jadi sebenarnya itu tuh bukan mimpiku gitu. Jadi kadang ketika kamu punya intimasi dengan diri kamu sendiri, kamu terkoneksi dengan your higher self, kamu akan bisa melihat segala sesuatu itu lebih jelas. Jadi kamu gak akan FOMO ketika ada orang yang kayak, oh sekarang lagi musim-musimnya kabur aja dulu gitu, kerja di luar negeri atau jalan-jalan ke luar negeri gitu, kabar aja dulu dari Indonesia. Ketika kamu udah center, kamu akan sadar bahwa kamu gak perlu ngelakuin itu. Bisa jadi ketika kamu pengen kabur aja dulu, itu karena kamu hanya terpengaruh ke orang lain. Hanya karena kamu FOMO. Atau hanya karena kamu, pokoknya belum tentu itu tuh hal yang kamu banget gitu. Kamu ignoring all of that gitu. Dan kamu kayak nekat kabur aja dulu. Siapa tahu ketika kamu kabur aja dulu, kamu traveling ke luar negeri itu, atau kamu kayak kerja di luar negeri itu, di sana kamu jadi pontang-panting gitu, karena itu nggak align sama kamu gitu. Kamu menguras tabungan kamu untuk jalan-jalan ke luar negeri gitu. Tiba-tiba di sana kamu terjadi sesuatu, misalkan kamu kena scam. Jadi belum tentu mimpi-mimpi yang kamu impikan kabur aja dulu itu tuh sesuai dengan hidup kamu, align with your higher purpose of life gitu. Jadi kamu akan bisa mendapatkan itu ketika kamu center, ketika kamu punya intimasi dengan diri kamu sendiri, ketika kamu punya intimasi dengan Tuhan. Jadi kamu gak akan FOMO dan kamu gak akan terstimulasi sama omong-omongan orang. Kamu akan lebih kritis gitu. Kamu udah tahu purpose tujuan kamu tuh apa, karena kamu udah bisa melihat semuanya secara clear gitu. Bayangin ketika kamu gak center ya, kamu akan mudah kayak termakan mimpi-mimpi orang lain, termakan dengan mindset-mindset orang lain yang sebenarnya nggak align sama kamu. Baca semua self-development book gitu, dengerin semua podcast gitu, dan setiap orang akan punya sudut pandang yang berbeda. Dan ketika kamu nggak center, kamu nggak akan bisa memilih sudut pandang mana yang kamu butuhkan gitu. Jadinya otak kamu ruwet gitu. Misalkan kamu sedang belajar manifestasi gitu, ada salah satu guru manifestasi yang ngajarin kamu kalau kamu mau manifestasi itu kamu harus misalkan sedekah gitu, sedekah aja sebanyak mungkin gitu, padahal kamu sedang tidak butuh untuk sedekah gitu, padahal ekonomi kamu sedang tidak baik-baik aja gitu, maksudnya financial planning kamu masih kurang, kamu maksain buat sedekah, akhirnya kamu jungkir balik sendiri gitu. Ketika kamu udah center, kamu udah merasakan solitude atau apa itu gitu ya, ketika guru A mengajarkan A, guru B mengajarkan B, kamu akan memfilter itu dan kamu akan menggunakan itu. Dan kamu bisa mengimprovisasi itu sesuai dengan yang kamu butuhkan, sesuai yang work di kamu. Aku bisa menggabungkan dan aku bisa akhirnya mendapatkan sebuah metode yang work buat aku sendiri, membuat sistem yang work buat aku sendiri. Nah, itu adalah salah satu kenapa kamu harus center. Karena setiap informasi yang masuk ke dalam diri kamu bisa melihatnya secara objektif, kamu bisa melihatnya dengan kacamata yang jelas, dan kamu bisa memfilter itu dengan mudah, dan pada akhirnya kamu bisa membuat sistem yang work buat diri kamu sendiri atau yang bekerja buat diri kamu sendiri, dan itu akan sangat memudahkan hidup kamu dan itu akan menuntun kamu ke dalam kedamaian batin gitu. Jadi ketika hidup kamu itu udah selaras, semuanya berjalan lancar, otomatis kedamaian batin itu akan tercipta sendiri kan gitu. Oke, mungkin itu aja video aku dari video aku hari ini. Semoga ini bisa membantu kamu. Ada banyak suara bising di luar sana, tapi ada kalanya kamu juga butuh ruang untuk tenang dan untuk dengerin suara hati kamu sendiri. Karena Tuhan gak berteriak di keramaian, Dia berbisik dalam keheningan. Dan kalau kamu terus lari dari sepi, kamu juga akan menjauh dari petunjuk yang kamu cari.
Oke, mungkin itu aja video aku hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng. Siapa tahu ada pesan yang kamu butuhkan lewat video-video aku. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye.